Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di sini saya Muhammad Ruslan akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang dilakukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Berikutnya, urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Dalam Az-Zarqani mengemukakan urgensi asbabun nuzul sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 12, surat Al-Baqarah ayat 115 dinyatakan bahwa timur dan barat merupakan kepunyaan Allah. Dalam kasus salat, dengan melihat zahir ayat di atas, seseorang boleh menghadap ke arah mana saja sesuai dengan kehendak hatinya. Ia seakan-akan tidak berkewajiban untuk menghadap ketika salat, akan tetapi setelah melihat asbabun nuzulnya, tahapan bahwa interpretasi tersebut keliru, sebab ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan melakukan sholat di atas kendaraan, atau berkaitan dengan orang yang berjihad dalam menentukan arah kiblat. Jadi tidak pada semua kondisi, artinya ada kondisi tertentu yang memang mengkhususkan keadaan tersebut. Yang kedua adalah mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus dan bukan lafaz yang bersifat umum. Yang keempat, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Kemudian, cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul, sharih atau jelas, artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Contoh riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sharih adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang suami mendatangi kubul istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling, maka turunlah ayat, istri-istrimu adalah seperti tanah yang kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian muhtamilah, kemungkinan. Az-Zarqasi menuturkan dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran, sebagaimana diketahui telah terjadi kebiasaan
para sahabat Nabi dan tabi'in, jika seorang di antara mereka berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik, maka yang dimaksud adalah ayat itu mencakup ketentuan hukum tentang ini dan itu, dan bukan bermaksud menguraikan sebab turunnya ayat. Kemudian yang ketiga, berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat. Nah, pada kenyataannya tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul dalam satu versi. Ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat asbabun nuzul. Tentu saja hal ini tidak akan menjadi persoalan bila riwayat-riwayat itu tidak mengandung kontradiksi. Bentuk variasi itu terkadang dalam redaksinya dan terkadang pula dalam kualitasnya. Untuk mengatasi variasi riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat dari sisi redaksi, para ulama mengemukakan cara-cara berikut. Yang pertama, tidak mempermasalahkannya. Nah, cara ini ditempuh apabila variasi riwayat-riwayat asbabun nuzul ini menggunakan redaksi muhtamilah atau tidak pasti. Misal, satu versi menggunakan redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik, dan versi lain menggunakan redaksi saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Nah, variasi riwayat asbabun nuzul di atas tidak perlu dipermasalahkan, karena yang dimaksud oleh setiap variasi itu hanyalah sebagai tafsir belaka dan bukan sebagai asbabun nuzul. Ini berbeda bila ada indikasi jelas yang menunjukkan bahwa salah satunya memaksudkan asbabun nuzul. Yang kedua, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi shorih. Cara ini digunakan bila salah satu versi riwayat asbabun nuzul itu tidak menggunakan redaksi shorih atau pasti. Misalnya, riwayat asbabun nuzul yang menceritakan kasus seorang lelaki yang menggauli istrinya dari bagian belakang. Mengenai kasus itu, Nafi berkata, "Satu hari aku membaca ayat Nisa'ukum harthul lakum." Ibnu Umar kemudian berkata, "Tahukah engkau mengenai apa ayat ini diturunkan?" "Tidak," jawabku. Ia melanjutkan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan menyetubuhi wanita dari belakang." Sementara Ibnu Umar menggunakan redaksi yang tidak shorih atau pasti. Dalam salah satu riwayat Jabir dikatakan, seorang Yahudi mengatakan bahwa apabila seseorang menyetubuhi istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling, maka diturunkanlah ayat Nisa'ukum harthul lakum. Dalam kasus semacam di atas, riwayat Jabirlah yang harus dipakai karena ia menggunakan redaksi shorih atau pasti. Kemudian yang ketiga, mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Ya. Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi shorih atau pasti, tetapi kualitas salah satunya tidak shorih. Adapun terhadap variasi riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat versi berkualitas, para ulama mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil versi riwayat yang sahih. Cara ini mengambil bila terdapat dua versi riwayat tentang asbabun nuzul satu ayat, satu versi berkualitas sahih sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya dua versi riwayat asbabun nuzul kontradiktif untuk surat Ad-Duha ayat 1-3. Yang kedua, melakukan studi selektif atau tarjih. Langkah ini diambil bila kedua versi asbabun nuzul yang berbeda-beda itu kualitasnya sama-sama sahih, seperti asbabun nuzul yang berkaitan dengan turunnya ayat tentang roh. Yang ketiga, melakukan studi kompromi atau ijma' atau jama'. Langkah ini diambil bila kedua riwayat yang kontradiktif itu sama-sama memiliki status kesahihan hadis yang sederajat dan tidak mungkin dilakukan tarjih. Misalnya, dua versi riwayat asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat muamalah surat An-Nur ayat 41, surat An-Nur ayat 6 dalam versi riwayat Al-Bukhari dan Muslim melalui jalur Sahal Ibnu Sa'ad dikatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan
salah seorang sahabat yang bernama Uwaimir yang bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang mendapatkan istrinya berzina dengan orang lain. Akan tetapi dalam versi Bukhari melalui jalur Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat tersebut turun dengan dilatar belakangi oleh kasus Hilal ibnu Umayyah yang menuduh istrinya di depan Rasulullah berzina dengan Shorih ibnu Sahma. Kedua riwayat itu benar-benar berkualitas sahih dan tidak mungkin dilakukan studi tarjih antara keduanya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi kompromi. Dua kejadian itu berdekatan masanya. Oleh karena itu kita mudah mengkompromikan keduanya. Dalam jangka waktu yang tidak begitu berselang lama, kedua orang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah serupa. Maka turunlah ayat muamalah untuk menjawab kedua orang itu. Dalam kasus ini Al-Khatib berkata, kedua penanya itu kebetulan bertanya pada satu waktu. Berikutnya kaidah al-ibrah. Kaidah al-ibrah yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa pertimbangan untuk satu lafaz Al-Quran adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. As-Suyuti memberikan alasan bahwa itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan golongan lain. Ini bisa dibuktikan antara lain ketika turun ayat zihar dalam kasus Salman ibnu Sahar, ayat li'an dalam perkara Hilal ibnu Umayyah, dan ayat qadhaf dalam kasus tuduhan terhadap Aisyah. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut ternyata juga diterapkan terhadap peristiwa lain yang serupa. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ungkapan satu lafaz Al-Quran harus dipandang dari segi kekhususan sebab, bukan dari segi keumuman lafaz, atau al-ibrah bil khusus asbab la bi umum al-lafaz. Jadi cakupan ayat tersebut terbatas pada kasus yang menyebabkan sebuah ayat diturunkan. Adapun kasus lainnya yang serupa, kalaupun akan mendapat penyelesaian yang sama, hal itu bukan diambil dari pemahaman terhadap ayat itu, melainkan dari dalil lain, yaitu dengan qiyas apabila memang memenuhi syarat-syarat qiyas. Ayat qadhaf misalnya diturunkan khusus sehubungan dengan kasus Hilal dengan istrinya. Adapun kasus lain yang serupa dengan kasus tersebut, hukumnya ditetapkan melalui jalan qiyas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.